Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel HW15. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat evaluasi yang berupa soal pilihan ganda dengan menggunakan Smart APPS Creator. Nah, pada tutorial kali ini evaluasi yang akan kita buat nanti akan ada timernya atau waktu untuk mengerjakan. Baiklah, langsung saja kita simak tutorial bagaimana membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Smart APPS Creator. Yang pertama, silakan teman-teman membuka aplikasi SAC nya, kemudian buat halaman baru, new page. Langkah yang kedua adalah teman-teman silakan untuk membuat soalnya terlebih dahulu. Insert text, horizontal text. Nah, ini soal nomor 1. Kemudian masukkan opsi jawabannya. Kali ini untuk pilihan opsinya saya menggunakan image. Kemudian tuliskan opsi pada jawaban A, B, C, D, dan E. Oke, kita sudah membuat soal yang pertama. Sesuaikan letak atau posisi pertanyaan dengan jawaban. Ini dalam contoh kali ini saya letakkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti atau bisa menyesuaikan sendiri. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah memberikan interaction kepada opsi jawaban yang benar. Namun sebelumnya kita masukkan counter atau nilai yang akan kita tampilkan kepada siswa. Caranya insert, kemudian counter, kita pilih yang global counter. Kita masukkan di tengah atau di pojok kanan juga tidak masalah, tergantung keinginan dari teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kunci jawaban yang benar. Ini jawabannya adalah di opsi C. Nah, jadi nanti ketika siswa menjawab C, nanti nilai akan bertambah. Kita klik yang opsi C, ini berupa gambar, interaction, kemudian touch, kemudian pilih objeknya adalah counter, kemudian pilih increase counter, lalu masukkan jika siswa benar nanti akan mendapatkan skor berapa. Misalkan saya akan membuat satu soal, jika siswa benar akan mendapatkan nilai 5, lalu kita submit. Kemudian kita cek. Ya, sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat soal yang pertama. Namun permasalahannya di sini adalah ketika siswa menjawab C,
kali nanti akan bertambah poinnya menjadi 5 poin. Namun ini masih belum sempurna. Nah, kita coba preview. Jika siswa menjawab C, maka poinnya akan bertambah 5. Kemudian jika siswa nanti secara tidak sengaja menjawab C lagi, ini juga akan bertambah 5. Nah, caranya bagaimana biar siswa hanya bisa menjawab 1 kali? Langkahnya adalah kita membuat page baru, atau kita copy page saja, kemudian paste, nanti akan muncul soal nomor 2. Nah, ini kita edit terlebih dahulu untuk menandai ini adalah soal nomor 2. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur agar soal tersebut siswa hanya mengerjakannya 1 kali? Kita klik di opsi C, kemudian pilih interaction, kemudian kita pilih touch, objeknya kita pilih yang opsi C, kemudian kita switch page scan, kita arahkan menuju ke soal nomor 2, kita submit. Kita preview, klik C. Jika siswa menjawab C, maka nilai akan muncul dan akan menuju ke soal nomor 2, 5. Oke. Nah, sekarang untuk opsi jawaban yang salah untuk A, B, D, dan E, kita bisa langsung menggunakan interaction. Ketika siswa mengeklik huruf A, maka akan langsung menuju ke soal nomor 2. Kita klik huruf A, touch, objeknya kita pilih, kemudian kita switch page yang soal nomor 2, submit. Nah, ketika siswa menjawab A, maka skor tidak akan bertambah dan langsung menuju ke soal nomor 2. Begitu juga pada opsi B. Kita touch, objeknya pilih yang gambar B, switch page, submit. Begitu juga D. Touch, D, switch page, submit. E sama saja, touch, E, switch page, submit. Kita preview. A. Kemudian kita menuju ke soal nomor 2. Kita edit, kita sesuaikan soalnya, misalkan 5 kali 2. Nah, karena ini tadi kita mengcopy di halaman sebelumnya atau di soal yang pertama, maka yang kita perlu ubah adalah di opsi C nya. Nah, opsi C nya kita hapus karena jawaban yang benar adalah E. Klik C di interaction setting, kemudian klik kanan, delete, yes. Kemudian ini tombolnya masih belum berfungsi. Kita coba, ini belum berfungsi. Nah, seperti pada pengaturan di soal yang pertama, pengaturan di soal nomor kedua juga sama. Misalkan ini jawaban yang benar adalah E. Kita klik opsi E nya, touch, objeknya kita pilih E, kemudian objeknya kita pilih yang counter, kemudian increase, kemudian 5.
submit. Kita coba. Oke, berhasil. Kita coba dari awal, dari soal yang pertama. Berapa hasil 2 kali 3? 6. 5 kali 2? 10. Nilai akan bertambah. Oke, kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah cara menampilkan agar di masing-masing soal itu hanya memiliki waktu. Jadi ketika waktu itu selesai, maka otomatis siswa tidak bisa mengerjakan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita klik insert, kemudian timer. Pada timer ini ada dua pilihan, patch timer dan global timer. Bedanya adalah ketika teman-teman memilih patch timer, itu berarti timer itu hanya berfungsi pada satu halaman, di masing-masing halaman. Kalau yang global timer itu berarti keseluruhan halaman yang kita buat. Nah, pada contoh kali ini saya akan memilih yang patch timer. Ini patch timernya secara default patch timer akan muncul 60 detik. Nah, kita bisa sesuaikan. Ini untuk latihan saya coba setting untuk 10 detik saja. Caranya klik ini, kemudian setting, kemudian pilih yang ini, patch timer maksimum. Dengan ini saya buat 10 detik. Oke. Nah, lalu bagaimanakah pengaturannya? Untuk timer bisa berjalan jika ada triggernya atau pemicunya. Nah, kita akan coba membuat pemicunya terlebih dahulu. Saya masukkan image, kemudian saya pilih tombol aset di start, gambar start, atur. Nah, logikanya adalah ketika siswa mengeklik tombol start, nanti timer akan berjalan. Nah, pada tutorial kali ini rancangan yang akan saya buat adalah jika siswa mengeklik tombol start, maka timer akan berjalan dan soal akan muncul. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita sembunyikan aset-aset soal pertama, kita hide. Kita klik yang soal nomor 1, setting, kita hide. Kemudian ini juga kita hide. Nomor 2 kita hide juga, opsi 2, jawaban 2 maksudnya. B juga kita hide. 4 kita sembunyikan. C juga demikian. Ini juga demikian. Oke, kita coba preview. Nah, soal akan hilang. Oke, ya berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat ketika tombol start ini disentuh, maka soal akan muncul, opsi jawaban akan muncul, timer akan berjalan. Caranya kita atur di interaction yang di start, tombol start ini, kemudian interaction, kemudian touch, kita pilih semua objek masing-masing satu persatu, mulai dari yang soal pertanyaan nomor 1, klik, appear, add, kemudian lawan lagi, touch, kemudian A, appear, add, 2, appear, add, touch, opsi B, appear, add. Lakukan pada seluruh aset.
Oke, ini sudah saya lakukan. Kemudian untuk melihat apakah ini sudah berhasil atau belum, kita klik preview. Oke, sudah berhasil. Jadi sistemnya ketika siswa mengeklik start nanti akan muncul soal. Nah, begitu juga kita lakukan di timer ini. Kita sembunyikan terlebih dahulu, kita hide, kita preview. Oke, hilang. Nah, kita akan memunculkan timer ini. Caranya sama seperti tadi. Touch, objeknya kita pilih yang timer, kemudian update. Nah, berikutnya adalah ketika tombol start ini disentuh, soal akan muncul, timer akan berjalan. Klik touch, timer, kemudian play, kemudian add. Oke, kita preview, start, klik, nanti akan muncul soal dan muncul timer, dan timernya akan berjalan. Nah, kita lihat sampai detik 0. Oke, kita berhasil. Lalu pengaturan berikutnya adalah ketika timer itu selesai, nanti siswa akan langsung dipaksa menuju ke soal nomor 2. Caranya klik yang timer, kemudian timer end ini, pilih objeknya adalah timer, kemudian switch page, kita pilih soal nomor 2, kita submit. Oke, kita coba klik start, timer akan berjalan. Ketika timer selesai, maka siswa akan dipaksa menuju ke nomor 2. Yap, ini kita sudah berhasil. Demikian tadi tutorial singkat bagaimana memunculkan timer pada soal yang kita buat di SAC. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel HW15. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.